Halo semuanya, welcome back lagi di Wisdom and Invest. Dan seperti biasa ya, di video ini saya akan membahas saham-saham yang udah teman-teman request di grup Telegram. Jadi bagi yang belum bergabung dengan Telegramnya Wisdom and Invest, jangan lupa untuk segera bergabung. Dan nanti di belakang video saya akan share beberapa saham yang masuk screenernya Wisdom and Invest. Jadi mudah-mudahan teman-teman bisa mendapatkan cuan ya dari video hari ini. Dan sebelum mulai, saya disclaimer dulu, semua saham yang saya bahas di sini tujuannya adalah agar kita bisa sama-sama belajar ya. Kalau ada yang merasa kurang cocok dengan analisa ini, it's okay, silakan dianalisa ulang kembali sendiri. Jika dirasa bermanfaat, maka jangan lupa untuk subscribe, klik like, dan share, supaya teman-teman yang lain bisa merasakan manfaatnya. Oke, langsung aja saya akan share screen. Kita mulai langsung ke Telegramnya. Jadi semua tools ini diaksesnya lewat Telegram. Untuk member Wisdom and Invest juga aksesnya lewat Telegram ya. Jadi tools ini kalau teman-teman merasa bermanfaat, tools ini bisa didapatkan secara gratis ataupun berlangganan. Nah, yang gratis ini caranya gampang banget, tinggal ini aja ya buka rekening sekuritas melalui rekanannya Wisdom and Invest. Dan itu ada beberapa pilihan yaitu ada JUC, ada NH Korindo dan Sukor Sekuritas. Jadi teman-teman tinggal pilih aja yang sesuai dengan teman-teman. Untuk persyaratan lain-lainnya, silakan langsung hubungi aja adminnya di Telegramnya yang di bawah ini ya. Itu teman-teman tinggal klik aja dan hubungi aja tanya-tanya. It's okay. Kita bahas dulu kompositnya sebelum masuk ke pembahasan saham. Komposit kita hari ini masih sideways juga ya, udah beberapa candle lagi sideways di area sini. Dia testing, ini juga merupakan area supply. Jadi, akankah dia berhasil breakout atau enggak nih? Kalau dia berhasil breakout, membuat higher high, maka dia berpotensi untuk ke 6974 atau bahkan ke area sini ya. Di sini ada downtrend line yang udah pernah saya share di video YouTube kemarin-kemarin dan berpotensi untuk menjadi triangle. Jadi pergerakannya zigzag di dalam segitiga. Nah, jadi begitu di area resist yang ini, teman-teman harus hati-hati nih. Ini di area sekitar 7.100 ya, hampir menuju 7.100. Nah, jadi di area sini teman-teman harus hati-hati karena itu merupakan area resist sekaligus resist. Jadi resist secara horizontal maupun resist secara trend line. Jadi ini trend line-nya, nih kalau kita ambil kita nggak ngukur ekornya, jadi pas nih di area-area sini ya. Itu angka pastinya di area 7 70 7 70 70 70 70. Nah, di sana teman-teman harus berhati-hati. Jadi raise cash lagi, perbanyak lagi cashnya. Semoga teman-teman jangan lupa pasang trailing stop ataupun taking profit sebagian. Jadi mudah-mudahan profitnya terjaga. Kita cek kembali di ini ya, composite. Untuk foreign flow-nya sih masih outflow, walaupun waktu itu ada 3 candle, 3 bar, ada inflow, tapi nilainya sih sebetulnya sedikit, kecil-kecil, karena di bawah rata-rata semua. Nah, ini juga masih terus menurun ya. It's okay, yang penting saham kita nggak ikutan menurun. Jadi mudah-mudahan porto kita tetap uptrend, walaupun indeksnya sideways ataupun downtrend. Jadi teman-teman harus cari saham-saham yang bisa outperform, saham-saham yang uptrend. Tentunya pasti akan outperform dari indeks kita. Oke, sekian cukup dari kompositnya. Kita akan langsung masuk ke saham yang pertama, yaitu Jekon. Untuk Jekon, dia lagi testing area resist di 92. Ini nggak liquid ya, jadi buat teman-teman yang lain yang mungkin baru mau entry, saran saya sih hindari aja. Kalau bisa carilah yang lebih liquid. Kalau memang teman-teman modalnya, apalagi yang portonya agak jumbo, agak berbahaya ya untuk trading di saham-saham yang tidak liquid. Biasanya, kalaupun saya trading saham-saham gorengan, saya pasti akan memilih yang ada volumenya. Jadi volumenya itu yang semakin menanjak. Biasanya dari nggak ada volume, yang nggak liquid, misalnya di sini kan rata-rata transaksi 1,15 miliar ya, dia pasti akan lama-lama menjadi liquid. Contohnya kayak Cak, itu volumenya luar biasa. Sekarang udah lebih dari 5 miliar. Nah, jadi pilihlah saham-saham yang seperti itu. Oke, walaupun saham gorengan, jangan cari yang asal-asal digoreng. Kalau kayak gini biasa naiknya belum tentu serius. Dia masih testing sih 92, mudah-mudahan sih jadi serius dan mudah-mudahan volumenya semakin meningkat.
Kalau volumenya semakin meningkat, maka lebih enak ya kalau kita entry-nya bisa agak lebih gede porsinya. Jadi kalau yang ingin trading saham seperti ini yang tidak liquid, jangan lupa atur money manajemennya, entry-nya jangan gede-gede. Supportnya di area 86, ini ada garis win line, dia memang masih higher high dan berada di atas garis win line, masih bagus dia ya. Kalau secara chart win, dia masih di atas garis win, pixelnya hijau-hijau dan momentumnya bagus. Jadi kalau udah ada yang entry, ya tinggal hold aja. Mudah-mudahan dia bisa breakout 92. Kalau breakout 92, mudah-mudahan akan ke MA 200-nya di 104 ataupun di area resist ini ya, di 110. Jadi mudah-mudahan dia bisa ke sana. Atau bahkan kalau breakout, misalnya dia jadi liquid nih, terus dia breakout, mudah-mudahan jadi double bottom. Tapi kita nggak perlu bicara pattern dulu, yang penting dia harus testing resistnya dulu. Karena kalau dia nggak bisa breakout dan tidak ada volume, percuma kita bahas pattern-patternnya. Oke, jadi ini oke. Tapi kalau untuk entry, ingat harus atur money manajemennya, karena dia nggak liquid. Dan jaga di area support ya, batasnya ini 86, kalau dia turun lagi ke bawah garis winline jadi tidak oke. Stopet aja dulu karena dia belum liquid-liquid banget. Kalau volumenya semakin ada, semakin menanjak, maka ini bisa di swing. Tapi kalau tidak ada volumenya yang meningkat, jadi copet aja, fast trading aja. Selanjutnya JSky. Untuk J-Sky juga nih, volumenya nggak liquid ya. Jadi Jcon, J-Sky itu nggak liquid. Ini lebih parah lagi deh. Ini volumenya rata-rata transaksinya malah di bawah 1 miliar. Hari ini sih candlenya bagus, ada volume, tapi karena dia nggak liquid, jadi umurnya biasanya pendek juga. Barangkali dia akan ke sini, ke area berapa tuh? Di area sekitar 60 ya, 60 sampai 64 itu merupakan area resist. Ini scalping aja, copet aja karena dia belum liquid-liquid banget. Kalau udah liquid, walaupun dia gorengan, itu menarik untuk di swing. Tapi kalau baru segini likuiditasnya maka kurang oke. Momentumnya juga belum menjadi biru, ini hanya merah tua dan mengecil. Memang ada perbaikan. Hati-hati ya, ini karena kemarin itu sempat bergerak di area 50. Jadi hati-hati, jangan sampai dia kembali ke 50. Ini copet aja. Karena satu tick agak lumayan, jadi bisa kita scalping ya. Satu dua tick kita jual, udah cuan, ya udah. Kecuali dia mulai ada volume, mulai menarik, nah itu baru oke. Esta, kayak Esta nih ya, Esta dia mulai ada volume, cuma memang pergerakannya agak liar nih, si Esta ini. Kemarin itu saya sempat bahas Esta juga kalau nggak salah di YouTube. Saya lupa tanggal berapa. Silakan teman-teman cari kalau mau masih mau melihat review yang kemarin itu. Jadi saya sempat bilang si Esta ini ARB. Jadi kemungkinan ARB-nya akan seperti yang sebelah sini nih. Bisa 4 kali ARB lagi dan benar ya. Dia 1, 2, 3, 4 dan hari ini dia mantul. Hari ini mantul, volume lumayan walaupun tidak di atas rata-rata. Jadi ini garis hitam adalah garis rata-ratanya. Yang bagus kalau dia tuh volumenya di atas rata-rata. Momentum juga belum menjadi meningkat. Yang bagus kalau dia meningkat seperti ini dan volumenya mulai ada lagi di atas rata-rata. Tapi ini menarik sih. Dari bentuk candle dan volume ini cukup menarik. Mudah-mudahan bisa naik lah 1 2 candle lagi. Kalau dia mulai ada volume lagi, candlenya juga bagus lagi, ya mudah-mudahan dia bisa balik ya ke area 520. Tapi nggak usah muluk-muluk. Kalau misalnya teman-teman ada yang entry tadi, maka jangan lupa untuk pasang trailing stop. Atau kalau besok misalnya dia langsung ada buangan, maka jangan lupa untuk exit juga ya. Kita lihat deh kakinya si Esta. Untuk Esta tuh ya, sebelum dia naik ada sempat spike tuh. Dan harganya naik, ada HK, tapi ini agak melengkung ke bawah ya. Jadi ingat, karena dia baru keluar, baru lepas dari ARB-nya, kita belum tahu pergerakan selanjutnya bagaimana. Copet aja dulu. Volumenya sih masih menarik ya. Rata-rata volumenya masih meningkat. Barangkali dia mau testing lagi area 500, tapi ingat ini agak liar, karena dia sekali naik bisa naik langsung, sekali turun, turunnya juga langsung, nggak pakai rem. Jadi lihat pergerakan sebelumnya, naik dan turunnya seperti apa. Jadi berpotensi untuk naik lagi. Kalau dia naik, dia strong,
tidak ada buangan, maka bisa hold. Ada potensi bisa diswingkan. Tapi kalau dia tiba-tiba ada buangan, dia bentuk candle-candlenya, candle bearish, candle seperti ini ya. Ini ada jarum-jarum di atas, maka copet aja. Supportnya tentu untuk support sebentar ya. Untuk supportnya tentu harga low hari ini yaitu 340 dan bisa pakai support time frame kecil. Time frame kecilnya nggak ada supportnya lagi. Di sini ya. Sini ada nih support. Ini closing 400 berarti ini yang tadinya resist menjadi support 383 di buletin sesuai dengan fraksi 355, 345, 327, 317. Jadi gunakan aja support-support yang di situ, terutama ini ya 380. Ini kalau jebol berarti dia akan balik lagi ke bawah nih. Jadi jangan sampai dia bentuk melengkung begini dan dia jebol. Itu artinya jadi jelek. Sebaiknya teman-teman ingat wajib exit. Selanjutnya setelah ESTA ada SMGR. Untuk SMGR dia masih sideways. Candle hari ini lumayan. Dan momentumnya sih ada perbaikan. Dia harus testing resistnya dulu nih. Resist di 6.600. Kalau dia breakout, maka berpotensi ke resist 6.850. Supportnya di 6.425. Support paling bawahnya itu 6.325. 6.325 di sebelah sini ya. Kalau dia breakdown, dia turun ke bawah 6.325 jadinya kurang bagus. Artinya dia masih melanjutkan penurunannya. Mudah-mudahan sih ini akan naik dulu karena ada perbaikan momentum. Cuma momentum birunya belum ada ya. Yang bagus itu momentum biru, biru Benhur seperti ini. Apalagi dia semakin meningkat. Itu yang bagus. Resist tadi udah, supportnya sudah. Kalau kita cek ke stokastik, ini cukup menarik karena dia stokastiknya mulai ya ke atas 20. Jadi mudah-mudahan dia bisa naik dulu, teman-teman bisa taking profit dulu. Habis itu silakan SOS, terutama kalau dia sudah mulai menyentuh area overbought. Ini area overbought yaitu di area 80 ke atas. Selanjutnya ada ACES. Untuk ACES agak kurang oke karena dia bikin lower low, volumenya juga besar-besar ya. Candle bearish volumenya besar, artinya cukup lumayan gede nih buangannya. Artinya dia masih berpotensi melanjutkan penurunan. Kemungkinan ke area sini, ini ada support trend di area 610 dengan resist di 760. Itu resist trendnya. Jadi untuk teman-teman yang mau entry ACES jangan dulu ya, karena masih kurang oke. Tunggu sampai ada pembalikan arah, jadi at least kalau teman-teman mau memanfaatkan momen dead cat bounce, itu masih oke. Jadi so far ini masih strong downtrend, masih belum oke ya. Kalau kita cek stokastiknya, tuh, stokastiknya mulai masuk ke area oversold lagi. Kalau dia bergerak di bawah sini terus, itu artinya dia lagi strong downtrend ya, jadi masih belum oke juga. Ini hindari dulu aja, cari aja saham lain yang lebih menarik. Next, ada TAPG. TAPG menarik karena dia di atas garis win line, pixelnya hijau satu sih, tapi masih oke ya. Dan ada momentum yang meningkat. Nah, dia lagi dua candle, lagi testing resist. Resistnya di 700, kalau dia breakout maka berpotensi ke 740. Kalau dia tidak mampu bertahan di support 675 atau 660 nih. 660 itu ada gap di sebelah sini. Jadi 660 sampai 670 itu merupakan supportnya. Barangkali dia akan turun tutup gap dulu. Kalau dia turun tutup gap, kembali naik lagi, maka masih oke ya. Atau bahkan dia bisa aja nggak nutup gap. Kalau dia nggak nutup gap, berarti mungkin memang dia strong. Mudah-mudahan dia akan segera breakout 700-nya ke 740. Kalau dia tidak mampu breakout berarti kembali ke 660 atau bahkan mungkin dia mau testing support win yaitu 635. Selama dia di atas garis win ini masih oke. Kalau breakdown dari garis win jadinya kurang oke lagi.
Selanjutnya ada BGTG. Untuk BGTG ini lagi mau testing garis winline 124. Dari candlenya sih lower low agak kurang oke sebetulnya. Momentum masih ada, cuma kalau dia bikin lower low terus, mungkin teman-teman bisa SOS dulu misalnya. Kalau ada yang udah punya ya, bisa SOS dulu sebagian, sebagian lagi silakan pakai trailing stop. Sebentar. Karena kalau dia jebol dari garis winline, artinya dia berpotensi melanjutkan dulu penurunannya ke bawah nih. Coba saya lihat ya batasnya. Iya nih, candlenya soalnya candle lower low, masih lower low. Walaupun volumenya kecil, nah antara dia bertahan atau enggak nih. Kalau dia bertahan, dia mantul lagi, maka berpotensi ke resist 137. Kalau breakout dari 137, maka cakep banget. Mudah-mudahan dia akan lanjut, at least testing MA 200. Tapi kalau dia tidak mampu, dia malah turun ke bawah. Artinya teman-teman exit dulu dan tinggalin aja dulu. Cari saham lain yang lebih menarik ya. Next ada OBMD. OBMD. Ini salah satu saham gorengan juga nih. Dan biasanya saya nggak tertarik untuk trading saham seperti ini. Kalau tadi J-Sky nggak liquid, ini lebih-lebih tidak liquid lagi. Karena transaksinya hanya di 360 juta dan rata-rata transaksi di 600-an juta. Volume nggak ada, momentumnya berupa titik pink, artinya dia masih sideways dan bentuk candlenya tidak begitu enak ya. Kalau dia kayak begini ada volume, candlenya ya masih oke lah kita bisa tradingkan. Tapi kalau dilihat dari bentuk candlenya tuh rata-rata agak kurang oke. Ini banyak yang scalping, banyak yang fast trading. Jadi untuk teman-teman kalau tidak belum mampu untuk scalping ataupun fast trading, jangan dipaksain ya. Pilih aja saham lainnya, masih banyak banget saham gorengan yang liquid dan menarik untuk ditradingkan. At least bisa kita swing beberapa candle, nggak seperti ini harus balapan. Ini antara dikarungin atau ngarungin cuan. Support 150 itu ada support. Kalau dia breakdown artinya menuju 145 atau bahkan ke bawah lagi. Nah, ini karena tidak ada momentum ya, pergerakannya hanya begitu-gitu aja. Mungkin teman-teman bisa sih scalping beberapa tick, satu dua tick, beberapa tick lah. Sayangnya ini karena saking nggak liquidnya, kayak khawatirnya bahkan bid overnya pun ngilang-ngilang. Jadi nggak rapi ya. Kalau bid overnya nggak rapi itu nggak enak tradingnya. Karena sekali haki itu bisa aja hilang 3 papan atau 5 papan, pusing. Mau haki nggak bisa. Mau haka pun bingung karena hilang-hilang bid overnya. Sehingga cari aja saham lain yang lebih menarik. Itu saran saya. Kecuali si OBMD ini sudah mulai liquid, volume mulai ada, candlenya mulai bagus, bentuk-bentuk candlenya ya bisa kita trading yang bisa dianalisa, maka silakan. Kalau ini sih saya nggak saranin untuk entry. Mendingan pilih saham lainnya yang lebih menarik. Selanjutnya Arko. Untuk Arko ini saham baru IPO, jadi secara teknikal analisanya sih nggak bisa maksimal karena dia belum ada historinya. Secara price action bagus, apalagi hari ini ARA. Jadi kalau ARA kemungkinan besok akan naik lagi. Akan kemana saya nggak tahu, karena kalau saham IPO biasanya belum bisa dibaca pergerakannya, nggak ada historinya. Jadi ini tergantung market makernya nih. Market makernya mau bawa kemana dan kapan mau diguyur, kita nggak tahu ya. Buat yang baru mau entry, maka udah high risk sebetulnya. Kalau mau ikutan entry harusnya tadi, pagi-pagi. Kalau pagi-pagi, coba kita cek ya. Apakah bisa dianalisa dengan haki 5 menit? Karena baru IPO, paling hanya bisa pakai time frame kecil. Tuh, ada spike ya. Frekuensi spike ini menandakan ada big money. Dan actionnya ditunjukkan oleh action HK-nya. Jadi banyak yang hijau-hijau dan grafik warna hitamnya semakin meningkat. So far masih oke. Jadi besok kalau misalnya masih mau trading, silakan gunakan HKQ aja ya. Di 5 menit tentunya, karena harganya sudah atas, kita main time frame kecil aja, main cepet aja. Kalau tiba-tiba ada guyuran, ya kita taking profit dulu, oke? Karena 5 menit, ini support-supportnya ya.
Supportnya agak sulit nih karena saham baru juga 5 menit. Candlenya sih bagus, bikin tangga terus ke atas. Untuk resist nggak bisa karena tergantung ya market makernya. Untuk supportnya ya di sini sih ada sih 520. Kalau breakdown maka bye-bye. Artinya akan turun ke bawah. Jadi jangan lupa untuk pas trading aja. Arko. Setelah Arko ada MDKA. Untuk MDKA, dia masih belum ada momentum. Pixelnya sih udah bagus, di atas garis winline oke, tapi dia belum mampu nih breakout dari MA 200-nya. Jadi dia masih kejedot MA 200. Yang udah punya, mudah-mudahan sudah taking profit ya di MA 200. Tapi kalau baru mau entry, maka pantau dulu. Karena dia belum ada momentum, artinya berpotensi sideways. Kita nggak tahu nih, sideways-nya mau selebar apa. Apakah dia akan ke sini? Ini ada support 3810 garis win 3720 atau dia mau ke 3510 atau bahkan ke area lowest yang di sini. Bisa aja dia akan ke area yang low di sebelah sini yaitu 3350. Jadi kita harus lihat dulu dia mantulnya di mana. Hari ini doji artinya seller dan buyer sama-sama kuat. Mudah-mudahan sih dia bisa mantul ya atau misalnya di 3810 atau di 3720. Misalnya teman-teman pas lagi lihat jam trading, ternyata dia bergerak di bawah VWAP. Kalau ini kan di atas VWAP nih. 3920 VWAP-nya 3880. Jadi di atas VWAP. VWAP, kalau bisa entry lah di area-area bawah VWAP. Jadi buy on weakness aja ya kalau mau trading MDKA. Kalau dia breakdown dari harga low 3350-nya yang sebelah sini, maka jangan lupa untuk exit. MDKA. Oke, karena MDKA ini masih downtrend sebetulnya ya. Dia masih ada downtrend line yang harus dia lewatin. Ini downtrend line major, kita ambil resist horizontalnya aja, yaitu di 4.700. Jadi dia harus mampu break dari downtrend line yang besarnya itu baru menarik lagi, baru bagus lagi. Selanjutnya, oke, itu 10 saham yang udah teman-teman request. Jadi sekarang saya mau share saham-saham yang masuk screenernya Wisdom and Invest nih. Jadi mudah-mudahan teman-teman bisa ikutan cuan juga ya. Seperti membernya Wisdom and Invest. Karena membernya ini harusnya sih pada cuan nih. Karena udah di-share kemarin dan rata-rata sahamnya pada naik. Walaupun indeksnya hanya hijau tipis. Hijau kan ya hari ini? Iya, hijau tipis. Tapi portonya cuan lebar. Amin. Ah, screener. Ada beberapa screener yang mau saya share. Yang di sini screener Win, statusnya buy itu muncul segitiga hijau, tapi kalau dia belum ada momentum, belum ada pixel hijau-hijau, berarti belum valid-valid banget ya. Yang statusnya sell artinya muncul segitiga merah, artinya saatnya untuk exit. Untuk yang hold, ini artinya sudah muncul segitiga hijau, dia di atas garis win line, tinggal menunggu kemunculan momentumnya nih. Kalau momentumnya semakin meningkat, itu semakin menarik. Jadi teman-teman harus ngecek kembali ya chartnya masing-masing, kira-kira yang menarik apa, barangkali ada yang uptrend. Kayak si Breeze masih menarik, itu tinggal dipasang trailing stop aja. Terus apalagi ya, ini ada banyak nih. Jadi dipilih aja yang sering teman-teman tradingkan dan yang sahamnya uptrend. Untuk haka-hakinya tuh Bumi luar biasa Bumi. Saya ada share ya di waktu itu saya share-nya di publik di Telegram publik. Jadi mudah-mudahan teman-teman ada yang cuan. Yang friend waktu itu ada beberapa kali yang tanya di YouTube ini dan saya bilang masih oke. Semoga mencapai 100-nya. Karena ada apa ya, kalau nggak salah tender offer atau apa gitu di angka 100. Jadi menarik banget. Mudah-mudahan sih bisa lebih dari 100 ya, amin. Karena si friend secara laporan keuangan kata teman-teman yang fundamental juga sudah mulai oke. Lalu BBRI-nya semoga naik-naik terus nih. Kalau coba kita lihat BBRI-nya, kalau indeksnya breakout, maka ini berpotensi juga nih untuk melanjutkan kenaikannya si BBRI. Ya. And then kita lihat
BCA, BEPS, ESA, dan lain-lain. Nanti kita akan bahas beberapa di sini. Oh, saya baru ingat BBRI-nya sudah berada di area overbought dan composite-nya sepertinya juga sudah berada di area overbought. Jadi kalau koreksi dulu itu wajar banget ya, karena memang sudah di area, tadi kan saya ada sebut di area supply-nya. Ya barangkali satu dua candle lagi lah masih bisa naik. Mudah-mudahan dia akan ngetes lagi ke sini. Habis itu teman-teman jangan lupa untuk pasang trailing stop-nya ataupun yang mau di taking profit silahkan. Kalau sahamnya tidak berkorelasi dengan indeks maka jangan khawatir ya. Tinggal analisa berdasarkan teknikalnya masing-masing saham. Yang pertama kita akan bahas Bumi dan saya mau kasih intip kakinya cakep sekali. Bumi. Bumi volumenya juga meningkat. Hari ini candlenya bagus banget. Volumenya bagus banget. Momentumnya bagus banget. Yang punya tinggal pasang trailing stop ya. Candlenya masih higher high terus. Jadi masih berpotensi untuk lanjut ke atas. Mudah-mudahan. Tapi kalaupun dia koreksi, maka kalau udah punya trailing stop, don't worry ya. Kita lihat lagi, tuh kakinya secara 5 menit ada spike dan dia naik terus. Kita lihat yang daily. Daily-nya juga cakep banget ya. 1, 2, 3 tuh. HK-nya banyak banget, gede, gede banget. Tapi kalau untuk entry, makanya sudah high risk banget. Apalagi dia VWAP-nya udah jauh-jauh banget sih. Ini menunjukkan dia strong. VWAP 101. Kalau yang baru mau entry, maka buy on weakness aja. Atau cari saham lain ya. Yang lebih beresiko rendah. Ini soalnya udah jauh banget dari support. Kalau dia koreksi, takutnya koreksinya bisa dalam. Jadi hati-hati. Karena waktu itu nih pernah nih. Dia ARB-nya lumayan ya. Lalu friend. Nah, daripada bumi mungkin lebih aman friend. Karena friend semoga jalannya masih panjang. Story-nya masih bagus. Jadi mudah-mudahan teman-teman bisa, kalau udah ketinggalan di bumi, masih bisa ngikutin di friend. Volumenya bagus, candle-nya bagus, momentumnya bagus, pixelnya bagus. Support 96, 92, 89. 89 ini area breakout ya. Jadi kalau dia kembali ke 89, ini justru oke banget untuk kita buy on weakness. Kita lihat kakinya friend. Supaya teman-teman juga tahu cara penggunaan hak kaki itu seperti apa. Di daily, dia HK-nya tinggi banget di atas rata-rata, tapi belum ada yang grafiknya menanjak ya. Barangkali ini butuh waktu proses. Jadi barangkali kalau dia koreksi-koreksi, atau dia bikin higher-high lagi, atau bikin inside bar, tapi HK-nya makin cantik, momentumnya juga masih strong, berarti teman-teman masih bisa berkesempatan justru untuk entry. Kaki 5 menitnya masih bagus, jadi mudah-mudahan besok masih lanjut lagi ya. Ini ada spike sewaktu dia masih sideways, lalu ini action HK-nya, wow, luar biasa. Moga-moga lanjut lagi. Selanjutnya ada Agi. Kita cek juga hak kakinya Agi, karena tadi sempat ada koreksi ya, sebentar. Tapi secara daily hak kakinya cakep tuh, aku lihat. Coba kita lihat Agi. Agi. Agi ini breakout dari triangle-nya, jadi menarik ya sebenarnya. Kalau kita tarik triangle-nya, ini menarik. Dan ini menjadi area support, karena area breakout, kalau dia udah breakout, maka itu menjadi area support juga. Area breakout-nya yaitu di candle high kemarin, 2300, ya, di area 2300. Itu menjadi support. Barangkali kalau misalnya dia koreksi ke sana pun, kalau dia masih bagus, momentumnya masih oke, dan koreksinya dengan volume kecil, maka justru kesempatan untuk buy on weakness. Selain 2300, ada support lagi, yaitu 2190 dan 2200, yaitu garis win line-nya. Selama dia di atas, ini juga ada nih, tren ini ya. Tapi seharusnya sih dia tidak boleh kembali ke bawah tren line-nya ini. Kalau dia kembali ke bawah, jadinya kurang bagus.
akan strong kalau dia maksimal koreksi ke 2300. Itu artinya dia strong up. Resist 2550 ini ATH ya. Mudah-mudahan the sky is the limit. Kita lihat HK-nya. Kalau secara daily bagus di atas rata-rata, cuma belum terlihat keseriusan untuk menaikkan harga. Kalau serius, artinya dia pasti akan hijau-hijau terus dan semakin menanjak. Untuk 5 menitnya, ini ada spike waktu pagi-pagi ya, menuju waktu pagi-pagi nih, waktu kemarin malah, di tanggal 25. Dan action HK-nya di sebelah sini. HK. Sini sempat ada buangan, tapi secara rata-rata yang warna hitamnya ini masih menanjak. Jadi mudah-mudahan masih bisa lanjut. Supportnya secara 5 menit nih ada nih support trend 23, berapa nih? 2360 ya. Selanjutnya Esa cakep sekali. Saya pernah bahas, tapi ini udah lama banget kalau nggak salah ya. Saya pernah mention bahwa si Esa ini ada foreign flow. Nah, sayangnya si Esa ini sekarang sudah di area supply. Seharusnya teman-teman sudah mulai bersiap-siap pasang trailing stop, terutama karena foreignnya sudah mulai jualan juga. Ini udah di area. Sebentar ya, saya tarikin downtrendnya. Ini breakout sih. Eh, Cuma ada ini lagi nih, sini. Nah, nah, jadi pas di area supply, di area resist, ini waktu support jebol, maka ada potensi ini menjadi support, menjadi resist yang kuat juga. Jadi watch out ya, hati-hati ya. Jangan lupa untuk pasang trailing stopnya. Bisa naik lagi nggak? Mudah-mudahan masih bisa naik. Karena kalau dari garis win, ini dia di atas garis win, pixel bagus, candle bagus, volume bagus, momentum bagus. Sinyal entry-nya yang valid itu sudah sejak di sebelah sini nih. Sejak dia muncul momentum biru. Tuh, cakep ya. Jadi sebelah sana harusnya teman-teman bisa ikutan. Jadi lumayan, walaupun nggak ngedapetin sampai 45% nih, di win system, dia muncul 45% tuh statusnya hold itu sejak dia muncul segitiga hijau. Tapi sifatnya spek buy karena belum ada momentum. Begitu ada momentum, pixel hijau-hijau, ada volume naiknya, maka itu menjadi valid buy. Jadi bisa teman-teman praktek ini. Cara-cara saya menganalisa seperti ini di saham-saham lainnya. Kalau dia di atas garis win line, ada volumenya, dia breakout, pixelnya hijau-hijau, ada momentum, maka kesempatan untuk entry. Tentu tetap ya, usahakan untuk entry-nya buy on weakness. Jadi jangan main HK. Dan atur money management. Jadi sekarang ini udah hati-hati, kecuali dia mampu break lagi, bikin higher-high lagi dengan volume yang bagus dan momentum yang bagus, maka artinya dia masih berkesempatan untuk ke 13, 15, atau malah ke area 16-10 lagi. Itu kalau dia bertahan ya, kalau dia breakout dari 1100-nya. Bisa aja dia akan kembali ke sini. Kalau misalnya dia koreksi ke garis win line. Kalau masih cakep, maka sebenarnya kita masih bisa buy on weakness. Tapi kalau ternyata dia tidak mampu bertahan di atas garis win, jadinya jelek. So, jangan lupa pasang trailing stop. Next, ada ESLC. Kita cek ESA. Tadi belum saya tunjukin ya. Lihat tuh, kakinya cakep banget. Di atas rata-rata. Dan ini yang 5 menit di time frame kecil. Time frame kecil sih belum ada buangan, tapi tetap harus hati-hati ya, karena area supply bisa aja besok buangannya tiba-tiba deras. Kita nggak ada yang tahu karena market bisa berubah setiap saat. ASLC, momentum masih oke. Jadi entry-nya ini seharusnya sudah sejak di sebelah sini. Tuh. Dia di atas garis win line, ada volume, dan pixel hijau-hijau itu adalah saatnya untuk entry. Candle hijau, volume gede, candle merah, volume kecil. Di sini candle merah memang volume di atas rata-rata, tapi ekor ya, ekor bawah. Artinya ada buyer. Nah, jadi ini masih bagus. Semoga dia akan lanjut ke resist 210. Kalau break lagi, mudah-mudahan melanjutkan kenaikannya ke 238. Support di 185, 177, garis win 161.
Kita lihat HKQ-nya ASLC dan 5 menit ASLC. HKQ-nya sih belum gimana banget ya. Ini sih masih oke untuk di 5 menitnya. Mudah-mudahan besok bisa lanjut. And next TNCA. TNCA. TNCA juga cukup menarik. Dia mulai liquid. Ya, dari yang tidak ada volume, di sini mulai ada volume. Dia di atas garis win. Pixelnya kemarin sih yang hijau-hijau. Hari ini hijau satu tapi it's okay. Masih ada momentum. Hari ini dia breakout lagi, bikin higher high dengan volume yang besar. Jadi mudah-mudahan masih lanjut ke 755, 965, atau bahkan ke MA 200-nya. Mudah-mudahan, oke. Untuk entry, maka jangan lupa buy on weakness aja. Kita lihat HKH-nya. HKH-nya sih hari ini cakep. Sebelum naik tuh ada spike ya, dan ada action HK-nya. Jadi enak banget kita kalau menggunakan si HK-HK ini di time frame kecil. Jadi kita bisa ikutan begitu dia naik. Terutama saat dia breakout nih. Cakep ya si TNCA. Mudah-mudahan masih lanjut. And next ada Meta. Meta hari ini breakout soalnya. Sayangnya breakoutnya rata-rata, volume-nya masih di rata-rata ya. Tadi closingannya sih menarik di bid. Mudah-mudahan besok masih bisa lanjut. At least ke sini dulu nih, kembali ke area 150 ya, mudah-mudahan. Tapi kalau dia nggak bisa, dia koreksi dulu, maka bisa kita pantau lagi. Barangkali dia koreksi dengan volume yang kecil, lalu bikin candle hijau lagi dengan volume yang besar, terutama volumenya harus di atas rata-rata ya, baru bagus. Ini volumenya sih masih ada, masih meningkat. Mudah-mudahan masih lanjut, mudah-mudahan momentumnya masih meningkat sehingga kita bisa tradingkan lagi. Masih oke. Secara tren, kalau kita lihat kan trennya dia sudah breakout ya. Jadi moga-moga ke 150, habis 150 kembali lagi ke area 170. Oke. Oke, jadi kira-kira itu aja yang dari saya. Semoga bisa bermanfaat. Sebenarnya masih banyak ya saham-saham lain yang menarik. Jadi memang nggak bisa semua saham dibahas di sini karena waktunya terbatas. Mudah-mudahan teman-teman sudah punya akses ke tools yang Wisdom and Invest, bisa bikin PR sendiri dengan cara-cara yang udah saya share tadi. Dan semoga teman-teman selalu sehat, semoga cuannya bertambah, portonya bertambah, walaupun indeksnya mau sideways, mau downtrend, tetap ya, mudah-mudahan portonya selalu uptrend. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Kalau dirasa bermanfaat, jangan lupa untuk share ya ke teman-temannya supaya bisa mendapatkan cuan juga. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Dah.